Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat sigma. Misalkan yang pertama itu ya, saya berikan notasi sigma N sama dengan 1, batas bawahnya 1, batas atasnya 6, dari A ya, di mana A ini adalah dalam fungsi N ditambah sigma N sama dengan 1, batas atasnya juga 6 ya, jadi sama ya. Ini B juga tetap dalam fungsi N ya. Ini akan sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai 6, tinggal menjumlahkan fungsinya ya, A tambah B ya. Jadi kalau nanti kalian bertemu notasi sigma ya, di mana batas bawahnya dan batas atasnya itu sama tapi fungsinya berbeda, maka bisa dijumlahkan seperti ini ya. Sekarang yang kedua, kalau misalkan notasi sigmanya N sama dengan 1 sampai 5, misalkan batas atasnya 5 dari ya ini N 10A. Ingat, A-nya itu tetap dalam fungsi N. Ya, ini bisa diubah menjadi 10 dikali sigma ya N sama dengan 1 sampai 5 kali A dari fungsi A ya. Jadi 10-nya koefisiennya bisa berubah ke depan. Jadi sebagai pengali ya. Misalkan ya, misalkan sigma A sama dengan 1 sampai 3 sama dengan dari fungsi 2A. Ini bisa berubah menjadi, kita ubah menjadi 2 kali sigma ya A sama dengan 1 sampai 3 kali fungsi A dari fungsi A ya. Tinggal masukin nanti. Jadi kerjakan dulu yang ini, baru dikali 2 ya. Sekarang sifat yang ketiga ya. Kalau misalkan ada sebuah notasi sigma N sama dengan 1, 5 ya, sampai 5 A, di mana A tetap dalam fungsi N ya, ingat. Tambah sigma N-nya ini sama dengan 6. Kalau tadi sama, ini sekarang bersambung begitu dari 5 terus 6. Ini sampai 15 ya. Ini sampai 15, tapi fungsinya tetap ya. Jadi batas bawahnya itu bersambung. Ini 5 ya, ini 6. Ini sampai 15 dan fungsinya tetap, maka ini bisa diubah menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 15, bisa langsung disambung ya. 15 dari fungsi A. Nah, yang keempat, misalkan ada notasi sigma N sama dengan 1 sampai 10, misalkan ini cuman konstanta 10 misalkan. Maka ini langsung kalikan aja hasilnya, itu sama dengan 10 kali 10. Nah, ingat, ini berlaku jika batas bawahnya itu 1. Batas bawahnya harus 1 ya. Dan fungsinya itu adalah konstanta. Jadi dia dalam bentuk konstanta, bukan dalam bentuk variabel ya. Kalau misalkan saya kasih soal dia bentuknya N tetap 1, ini 10, ini 10N ya. Ini tidak sama dengan sigma, ini tidak sama dengan ya 10 kali 10N. Enggak ya. Kenapa? Karena masih ada N. Kamu harus masih mengubah N-nya satu per satu. Ini tadi berlaku kalau dia itu cuma konstanta. Kalau udah dalam fungsi, maka kamu harus ubah dia satu per satu. Karena beda N1, N2, untuk N3, untuk N4, sampai N10. Makanya nggak boleh langsung dikalikan. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana jika N-nya sama dengan 0?
bagaimana jika n-nya sama dengan 0? Ya, misalkan sigma n sama dengan 0 dari 10 ya. Sampai 10 dari 10. Ini berapa? Kamu juga tidak boleh mengalihkan ini menjadi 10 kali 10. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada n sama dengan 0. Jadi kamu harus ubah dia dulu ke dalam bentuk batas bawah 1. Bagaimana cara mengubah batas bawah? Nah, kita akan belajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengubah batas suatu sigma. Misalkan sigmanya adalah n sama dengan 0, ya. Ini 8, ya. Dan ini misalkan 7. Ini tadi kan nggak bisa 8 kali 7, nggak bisa ya, karena batas bawahnya sama dengan 0. Itu harus dibuat dulu batas bawahnya itu menjadi 1 supaya bisa berlaku sifat yang tadi. Langsung kalikan, ya. Maka cara mengubahnya ini adalah sigma. Kalau kita mau buat dia 1, berarti 0 tambah 1. Kalau dia ditambah yang di bawah, maka yang di atas juga ditambah. Berarti n sama dengan 1, ya, ini berarti tambah 1, ya. Ini juga harus tambah 1. Nah, gimana ini? Ini nggak berpengaruh. Kenapa? Karena dia hanya dalam bentuk konstanta. Yang berpengaruh nanti dia kalau dia dalam bentuk fungsi. Ya, berarti ini tetap, ya, jadi sama dengan 9 kali 7. Nah, yang berpengaruh ketika kita mengubah batas adalah berpengaruh pada variabel fungsi. Misalkan dia itu sigma n sama dengan 1, 8, ya, dikali misalkan 7n. Ya, misalkan batas bawahnya ini 0 deh. Ya, jadi kita mau mengubah ini dengan batas bawah 1, ya. Apakah berpengaruh terhadap fungsinya? Berpengaruh. Kenapa? Karena dia bukan cuma konstanta, dia memiliki atau mengandung variabel. Karena yang berpengaruh itu nanti adalah ke variabelnya, bukan ke angkanya. Ya, jadi ini sama dengan sigma. Nah, ini ditambah 1, berarti sama dengan 1, karena kita mengubah ke batas 1, ini 9. Nah, kalau fungsinya yang ditambah 1, kalau batasnya ditambah 1, maka dia akan berlawanan dengan fungsinya atau variabelnya. Variabelnya akan dikurangin 1. Berarti 7 ke kurung n kurang 1. Ya. Nah, maka itu sama dengan sigma n sama dengan 1, 9 kali 7n kurang 7. Bisa seperti ini. Ya, oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa nggak kita buktikan mengapa kalau batas bawahnya itu bertambah, kenapa justru fungsinya variabelnya yang berkurang? Nah, kita akan buktikan ini, ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah batas, ya. Cara mengubah batas, misalkan saya berikan suatu deret 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3, ya. Nah, ini kalau kalian udah nonton video sebelumnya, berarti kalian sudah paham cara menentukan notasi sigma ini. Ini akan sama dengan sigma, ya. Kita itu biasanya kalau membentuk sigma selalu batas bawah n sama dengan 1, ya. N sama dengan batas 1, ya. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ada 4 bilangan, maka itu adalah sebagai batas atas, ya. Nah, dari mana fungsinya? Ini kan n1, sedangkan suku pertamanya itu adalah 0. Berarti n tambah berapa supaya 0? Berarti n kurang 1 dong, makanya fungsinya n kurang 1. Nah, kalau saya mau mengubah batas bawahnya itu menjadi 0, ya, maka mengubah batas bawahnya adalah sigma n sama dengan 0, ya. Nah, 0 berarti kita harus hitung dari 0 juga. 0, 1, 2, 3. Berarti ini ketiga. Ya. Dari fungsinya itu adalah ini. Ini n-nya sama dengan 0. Ya. Dan ini juga dimulai dari 0. Berarti ini tetap n. Nah, coba kamu perhatikan. Ya.
Coba kamu perhatikan, ini kalau batas bawahnya 0, ya, maka batas atasnya 3, ya. Nah, kalau batas bawahnya 1, ya, kalau batas bawahnya 1, maka batas atasnya 4, ya. Artinya apa? Kalau batas bawahnya ditambah 1, ya, misalkan tambah 1 ini, maka batas atasnya juga tambah 1, ya. Nah, sekarang fungsinya nih. Kalau ini n kurang 1, ya. Nah, kalau ini n, maka ini tadi ini n sama dengan 0. Kita tambahin nih 1. Tambahin ke sini 1, ya. Jadi tambah 1 kan batas bawahnya, ya. Nah, batas atasnya juga tambah 1. Tapi fungsinya justru dikurang 1. Fungsi justru kurang 1, ya. Oleh karena itu, kalau misalkan tambah batas, ya, maka variabel fungsi harus dikurang. Ingat ini, ya. Jadi kalau kita mau menambahkan batas, maka variabel fungsinya kita harus kurangin, jadi terbalik dia. Kalau misalkan kita mau mengurangi batas, maka variabel fungsi harus ditambahkan, ya. Ini sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita tambah 3 batasnya, ya, maka variabel fungsinya kita kurangi 3. Kalau misalkan nanti kita kurangi 3 batasnya, maka variabel fungsi nanti kita jumlahkan 3. Nah, supaya lebih jelas, Miss kasih contoh. Saya berikan contoh nomor 1. Misalkan sigma A sama dengan 0 sampai 5, ya, dari 2A, ya. Maka ini kita ubah ke sigmanya misalkan dalam bentuk A sama dengan 1, ya. Nah, karena kita menambahkan batas bawahnya 1, maka variabel fungsi nanti kita harus kurangi 1, ya. A sama dengan 1, berarti yang di atas juga tambah 1 dong, berarti 6, ya. 2-nya nggak berubah karena itu adalah koefisien, yang berubah adalah variabel fungsi. Berarti 2 kali A-nya, kalau ini tambah 1 berarti A-nya kurang 1. A kurang 1. Ya, itu sama dengan sigma A sama dengan 1, 6, ya, 2A kurang 2. Ya. Oke, sekaligus mengingatkan ya, sifat yang selanjutnya sigma itu adalah, misalkan saya mempunyai sigma n sama dengan 1 sampai 5 dari A, ya, tambah sigma n sama dengan 1, 5, B, ya, kurang. Tadi udah ditambah ya, sekarang kurang, maka ini kan sama dengan n sama dengan 1, 5, A kurang B. Jadi fungsinya yang dikurangkan ya. Kalau batasnya tetap, maka fungsinya tinggal dikurangkan. Kamu ingat itu ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal ya. Supaya kita lebih paham, kita akan mengerjakan soal-soal. Ya, misalkan 1 ya, nomor 1 itu diberikan sigma ya n sama dengan K aja deh, supaya jangan N terus ya, karena variabel itu terserah Miss atau sesuai dengan kebutuhan soal. K sama dengan 1 ya sampai 7 ya, dari 2K kurang 4 ditambah ya sigma ya K sama dengan minus 3 sampai 3. Nah, lihat ini K1, ini 7, sedangkan ini K minus 3, ini 3, ya, dari 2 kurang K kuadrat. Ya, jadi bagaimana mengerjakan ini nih? Dalam soal misalkan, coba sederhanakan bentuk
notasi sigma berikut. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kalau ini K-nya sama dengan 1, ya, kamu harus ubah ini juga ke dalam K sama dengan 1, ya. Karena kita biasanya kalau notasi sigma itu selalu dimulai dari batas bawahnya itu 1, ya. Jadi, kamu harus ubah yang ini ke batas bawah 1. Ingat, kalau mengubahnya ini ke dalam batas bawah 1, maka ditambah berapa dia? Ya, supaya 1 tambah 4 dong. Maka ini juga tambah 4. Tapi variabelnya dikurangin 4. Ingat tadi yang sudah kita buat kata kuncinya. Maka ini sama dengan, ya, jawab. Ya, penyelesaian. Ini sama dengan sigma K sama dengan 1, 7, ya, 2K kurang 4, ya, tambah, ya, sama-sama tambah 4. K sama dengan 1 tambah 4 ini sama dengan 7, ya, dari 2 dikurang. Ingat, yang berubah itu cuma variabelnya, ya. Berarti kalau ini tadi tambah 4, maka ini kurang 4. K kurang 4, ya. Ingat, ini itu kuadrat itu milik bersama, ya. Jadi jangan salah peletakan. Ini sama dengan, ya, sigma K sama dengan 1, 7 dari 2K kurang 4, ya, tambah ini 7 K1, ya, dari, ya. Nah, ini kan milik bersama tadi, ya. Oleh karena itu kita kerjakan dulu nih yang di dalam. Berarti 2 dikurang K kurang K tambah 4, berarti 6 kurang K. Sekarang milik bersama kuadratnya. Nah, kalau udah sama-sama batas bawah udah sama nih, batas atas juga udah sama, batas bawah sama. Nih, udah sama, maka kamu bisa langsung jumlahkan langsung seperti sifat yang pertama tadi. Maka K sama dengan 1 sampai 7 dari 2K kurang 4 tambah 6 kurang K, ya, kuadrat. Nah, sekarang kamu tinggal merubah, ya, menyederhanakan ini. Ini kan belum bentuk sederhana kan? Ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 7, ya, dari 2K kurang 4, ya, tambah, ya, 36 kurang 2K kurang tambah K kuadrat. Nah, kalau kamu mau bentuk sederhana, ya, ini kan ada 2K, ini min 2K, berarti ini, ya. Nah, sekarang min 4 dengan 36 berapa? Berarti 32, berarti sigma K sama dengan 1 sampai 7 dari fungsi dulu kita buat, biar rapi dia. K kuadrat tambah 32. Udah, sampai di situ aja. Oh, maaf, yang ini tadi 12 ya, soalnya 2 kali 6 kurang K, berarti 12K ini ya. Ini tinggal 10, berarti, ya, yang variabelnya dulu kurang 10K, ya, tambah 32. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal yang selanjutnya. Misalkan, ya, misalkan diberikan sebuah sigma, ya, K sama dengan 11, 210, fungsinya 4K plus 1, ya. Nah, misalkan ditanya lah, hitunglah jumlah dari, ya, atau hitunglah, ya, sigma untuk dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai 210 untuk fungsi 4K tambah 1. Berapakah nilai dari fungsi ini? Atau berapakah nilai dari notasi sigma ini? Ya. Nilai berarti bentuk nilai, bukan menyederhanakan, bukan bentuk yang lain, tapi nilai, betul-betul bentuknya nilai, misalkan 10K, 20K. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya ke dalam, oh ini tadi 11 ya, mengubahnya ke dalam
batas bawahnya itu harus 1. Kenapa begitu? Supaya kita mudah nanti menghitung ya. Karena kalau udah batas bawahnya 11 itu lebih rumit ya. Jadi kita lebih baik ubah dia ke dalam bentuk batas bawah 1. Ya, berarti K sama dengan 1. Berarti ini kan dikurangi 10. Berarti ini menjadi 200. Tapi ini ditambah 10 dong. 4 dikali K tambah 10. K-nya yang tambah 10 ya. Tambah 1. Ya, berarti ini menjadi 4K tambah 41. Benar ya? Jadi sigmanya menjadi sigma ya jumlah 4K tambah 41 untuk K sama dengan 1 sampai 200 ya. Jadi yang kita pakai sigmanya yang ini ya, itu bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita ubah dia ya. Apa artinya nih notasi sigma ini? Berarti ubah satu persatu bentuknya ya, atau tulis saja sigma K sama dengan 1 sampai 200 ya untuk 4K tambah 41 ya. Nah, maka kita substitusi K-nya satu persatu sampai 200. Apakah memang benar seperti itu? Ya, berarti 4 kali 1 ditambah 41 ditambah 4 kali 2 tambah 41 tambah ya titik 4 kali 200 ya kali tambah 41. Nah, sekarang coba perhatikan bentuk pola berikut. Ini kan 4 kali 1 tambah 41. Gimana kalau saya pisahkan aja dulu yang di depan ya. Jadi 41-nya nanti kali 200 saja. 4 kali 1 ya. Karena sama-sama punya plus tambah 1 plus 41 toh. Nah, saya pisahkan 4 kali 2 tambah 4 kali 3 tambah titik 4 kali 200 tambah 41 kali berapa kali ya, berarti berapa kali 41 ditambah-tambahkan 200 kali, berarti 200 ya. Kenapa bisa dipisahkan begitu Bu? Karena ini kan tandanya plus, kecuali kali. Kalau kali nggak bisa dipisahkan dong. Kalau plus kan bisa ya, bisa dipindah-pindahkan, bisa ke depan dulu, ke belakang dulu, bisa ya. Nah sekarang ini kan 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, maka ini bisa ubah menjadi 4 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 200 tambah 41 kali 200, berarti 82 aja langsung ya. Nah sekarang yang ini kan berarti berapakah jumlah ini? Berarti kita sama artinya dengan SN aritmatika. Nah minggu yang lalu juga video sebelumnya sudah saya berikan ya, bagaimana cara mencari jumlah suku ya, jumlah semua suku pada aritmatika. Berarti SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. UN nya berapa? 200 ya, sama dengan ini kan N nya 200 per ya 2 ya kali A nya berapa? 1 tambah 200 ya, karena sub terakhirnya 200, berarti ini 100 ya. Ini sama dengan 100 kali 201 ya, berarti 100 kali 201 berarti ini sama dengan 20100. Nah maka hasilnya itu sama dengan ya, hasilnya 4 kali 20100 ditambah 8200 itu sama dengan berapa ya? Ini kan berarti 804 ya, 80400 tambah 8200 ya. Ini sama dengan ini tambah ini berarti
8 berarti 88600 ya. Jadi hasilnya berapa? Nah, tadi kan pertanyaannya itu adalah hitunglah ya. Kalau hitunglah berarti dalam bentuk angka dia ya, tapi kalau dibilang bentuklah ini dalam notasi sigma dengan batas bawah 1 berarti cuma sampai sekedar di sini. Tapi kalau dibilang hitunglah berarti dia harus sampai nilai. Jadi hasilnya itu adalah 88.600. Nah, kalau kamu masih bingung ya, kamu boleh pause dulu ya, kemudian atau kamu boleh bertanya ya di komen di bawah. Nah, bagaimana kalau soalnya itu adalah sigma ya, K sama dengan 5 sampai 14 dari 3 kali 2 pangkat K kurang 4 ya. Bagaimana mengerjakan ya jika diberikan 3 kali 2 pangkat K kurang 4 ya, kali 2 ini 3 kali 2 pangkat K kurang 4 untuk K sama dengan 5 sampai 14, berapakah hasilnya ya. Hitunglah. Kalau hitung berarti dalam bentuk angka ya. Yang pertama saya harus lakukan adalah kalau misalkan saya ubah dia menjadi 1 ya. Nah, kalau misalkan saya ubah dia menjadi 1 berarti ini sama dengan ya dikurangi 4 ya. Sigma ya K sama dengan 1 dan ini juga dikurangi dengan 4, 10 ya. Untuk 3 kali 2 berarti kalau misalkan ini dikurangi 4 maka ini ditambah 4. Berarti K tambah 4 berapa? Kurang 4 tambah 4 berarti kurang 4 tambah 4 itu sama dengan K. Berarti tinggal K aja ya, tulis K aja. Sekarang berapa ini? Langsung ubah aja. Berarti 3 kali 2 pangkat 1 tambah 3 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 pangkat 3 tambah sampai titik 3 kali 2 pangkat 10 ya. Nah, sekarang saya dia kan sama-sama memiliki 3 ya. Pengalinya itu 3 kali 2 pangkat 1 semuanya memiliki 3 ya. Maka saya keluarin 3 nih. Jadi 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik 2 pangkat 10 ya. Jadi 3 kali ini, 3 kali ini, 3 kali ini ya. Itu sama. Nah, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Begitu seterusnya. Nah, coba perhatikan ya. Ini deret ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 10. Ini deret apa? Ini adalah deret geometri ya. Deret geometri dengan rasio 2. Kenapa? 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 2 itu 4 bagi 2 itu 2. Nah, ini sama dengan 2 kali, ini kan 1024 ya. Berarti 1024 dikurang 1 berapa? 1023 ya. Ini sama dengan 2046 ya. Nah, maka hasilnya sama dengan 3 dikali 2046. Itu berarti sekitar bukan ya. Ini 18 berarti 3, ini berarti 6 ya, 138. Inilah hasilnya. Ya, jadi kalau misalkan dibilang hitung berarti dia harus sampai ke bilangan. Ya, kalau dibilang cuman bentuk dia dalam bentuk batas bawah, berarti uraikan dia sesuai batas bawah yang diinginkan. Ya.